Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah tentang tukang ojek yang mengantarkan seorang pelanggan yang ternyata adalah siluman. Tapi sebelum kita masuk pada kisahnya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semuanya yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Nah, Sobat Ramis, kisah ini terjadi sekitar tahun 1990 yang lalu di kota Garut. Kita sebut saja namanya Aldi. Nah, Aldi yang waktu itu belum mendapatkan pekerjaan tetap, mengisi waktunya dengan menjadi tukang ojek. Kami mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama daerahnya secara detail demi kenyamanan warganya. Aldi yang sehari-hari biasanya mangkal tidak jauh dari rumahnya, hanya mangkal di jam-jam ramai saja. Saat itu, orang-orang yang menggunakan jasa ojek tidaklah seramai sekarang. Namun, ada saja orang yang menggunakan jasa ojek. Biasanya, orang-orang yang menggunakan jasa ojek ini dalam keadaan darurat supaya cepat sampai tujuan. Kebanyakan warga lebih suka menggunakan jasa transportasi angkutan umum karena memang lebih murah. Suatu sore, kebetulan saat peristiwa menyeramkan ini terjadi adalah bulan Ramadan. Bukan Aldi saja yang kebanjiran penumpang. Ojek-ojek yang lain juga kebanjiran rezeki, apalagi pas puasa tinggal 1 minggu lagi. Para perantau sudah mulai berdatangan dari perantauan. Mereka datang dengan kerinduan dan tentunya membawa uang hasil usahanya di perantauan yang tidak sedikit. Saat kondisi kampung sedang ramai seperti ini, Aldi ngojek sampai malam. Karena biasanya bis-bis dari luar kota menambah jadwal perjalanannya. Setiap bis yang datang dari luar kota selalu penuh dengan penumpang. Aldi dan para tukang ojek lainnya benar-benar panen raya. Suasana di sekitar jalan raya yang merupakan jalan lintas bus antar kota yang biasanya sepi, kini ramai sampai larut malam. Aldi yang biasanya ngojek hanya sampai pukul 8 malam, kini mangkal di pangkalannya sampai tengah malam, karena ramainya orang-orang yang datang dari perantauan. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aldi yang baru datang dari mengantarkan penumpang langsung menuju warung kopi milik Mang Didik yang berada di bawah pohon angsana yang rindang, yang tidak jauh dari tepi jalan raya. Walaupun tubuhnya agak sedikit lelah, namun hatinya tetap bersemangat untuk mengejar rezeki yang datang hanya setahun sekali ini. Sambil bersandar di bangku, Aldi merapihkan uang-uang yang ia dapatkan dari pelanggannya. Lumayan juga pendapatan hari ini. Dalam hatinya, Aldi bersyukur atas rizki yang ia dapat. Ia bisa membelikan baju baru untuk anak dan istrinya untuk dipakai pada hari raya nanti. Nah, saat sedang menikmati kopi hangatnya, tiba-tiba Aldi melihat seorang pemuda dengan tas bawaannya yang berat. Dan ia memanggil-manggil Aldi dari kejauhan.
Nah, Aldi pun segera bergegas menghampiri pemuda itu. Padahal tidak ada bis luar kota yang berhenti. Tiba-tiba saja pemuda itu muncul dan memanggil dirinya. Walaupun Aldi sempat berpikir akan hal itu, namun ia tidak terlalu memperdulikannya. Yang ada di pikirannya adalah uang, uang, dan uang. "Mau kemana, A?" tanya Aldi ramah. Saya mau ke kampung, Kang," jawab pemuda itu. "Wah, itu jauh sekali, A," ucap Aldi. "Iya, saya tahu. Tapi angkutan umum sudah nggak ada jam segini, Kang. Nah, kalau Akang mau, nanti saya kasih lebih deh ongkosnya, Kang," rayu pemuda itu. Aldi diam sejenak sambil berpikir berapa ongkos ke sana. Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya Aldi berkata, "Ah, kira-kira kalau 250.000 mau nggak?" Tanya Aldi asal ngomong aja. Karena pikirnya mau syukur, gak mau ya sudah. Tanpa menunggu lama, pemuda itu mengiyakan harga yang ditawarkan oleh Aldi. "Oh ya udah, Kang, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang malam ini ke rumah saya," jawab pemuda itu. Dengan bersemangat, Aldi langsung menyalakan motornya dan meletakkan tas pemuda itu di depan. Sedangkan pemuda itu duduk di belakang sambil memegang tas yang satunya lagi. Dan kemudian mereka pun langsung meluncur ke kampung yang dituju. Nah, Sobat Ramis, dalam perjalanan, Aldi coba mengajak penumpangnya itu ngobrol atau menghilangkan rasa jenuh. Walaupun Aldi bertanya dan bercerita panjang lebar, namun pemuda itu hanya menjawab sepatah atau dua patah kata saja. Karena pemuda itu menjawab seadanya, akhirnya Aldi tidak banyak bertanya lagi kepada pemuda itu. Dan kebetulan, kampung tujuan pemuda itu melewati daerah tempat tinggal Aldi. Aldi pun minta izin sama penumpangnya untuk singgah sebentar untuk ngasih tahu istrinya kalau ia mau mengantarkan penumpangnya ke kampung dan kemungkinan pulang ke rumah menjelang pagi karena kampung sangatlah jauh. Nah, setelah memberitahu istrinya, Aldi dan penumpangnya melanjutkan perjalanan. Walaupun jalan menuju kampung pemuda itu jauh dan sepi, tapi jalanannya bagus. Kampung pemuda itu berada di daerah perbukitan yang di kiri kanannya adalah kebun sayur-sayuran. Karena memang daerah itu merupakan daerah penghasil sayur seperti kol, terong, tomat, dan lain sebagainya. Walaupun beberapa lokasi keadaannya sepi, motor yang dikendarai Aldi tidak bisa ngebut karena jalannya menanjak. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat melewati sebuah kampung, Aldi memelankan motornya untuk mencari warung yang masih buka. Untuk sekedar beristirahat sejenak karena memang pinggangnya mulai terasa panas. "Kita cari warung dulu ya, A. Kita istirahat sebentar," ajak Aldi kepada penumpangnya. "Iya, Kang, saya juga pengen ngopi," jawab pemuda itu. Dari kejauhan, Aldi melihat sebuah warung kopi yang masih buka. Di sana ada beberapa orang yang sedang minum kopi sambil menikmati mie instan rebus yang panas. Aldi langsung menghentikan motornya di depan warung tersebut. Aldi dan pemuda itu memesan kopi panas. Sambil menunggu kopinya jadi, Aldi jalan mondar-mandir ke sana kemari untuk melemaskan kakinya yang masih terasa pegal. Sedangkan pemuda itu hanya duduk menunggu kopi pesanannya. Orang-orang yang ada di warung itu terlihat santai dan terkesan cuek melihat kedatangan Aldi dan penumpangnya. Singkat cerita,
Setelah selesai minum kopi dan menikmati sebatang rokok, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Saat Aldi hendak membayar kopi, yang punya warung bertanya kepada Aldi, "Mau kemana, A?" tanya si bapak. "Mau ke kampung sana, Pak," jawab Aldi santai. Si bapak itu terlihat agak kaget dan mengernyitkan pandangannya mendengarkan jawaban Aldi. Melihat ekspresi wajah si bapak penjaga warung itu, Aldi pun bertanya, "Nah, apa, Pak? Ada yang aneh ya?" tanya Aldi keheranan. "Nggak apa-apa, cuma saya baru dengar nama kamu itu," jawab si bapak. "Saya juga belum pernah ke sana, Pak. Saya cuma mengantarkan penumpang saya," ucap Aldi. "Terima kasih kopinya ya, Pak," ucap Aldi sambil berpamitan. Sedangkan pemuda tadi sudah menunggu di dekat motor Aldi dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kira-kira setengah jam dari warung tempat Aldi dan penumpangnya itu istirahat, tiba-tiba pemuda itu menepuk-nepuk pundak Aldi sambil berkata, "Pelan-pelan, Kang. Kita sudah sampai di kampung saya," kata si penumpang itu. "Oh, siap, Pak. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya," ujar Aldi senang. Aldi pun memelankan laju motornya sambil menunggu kode dari penumpangnya itu. "Jalan terus, Kang, pelan-pelan saja tapi saya agak lupa-lupa ingat rumah orang tua saya. Soalnya sudah lama sekali gak pulang kampung," kata pemuda itu. Di sepanjang jalan utama, Aldi berjalan pelan, sedangkan si penumpangnya terlihat celingak-celinguk mencari rumah orang tuanya. Tiba-tiba, "Stop, stop, stop. Stop, Kang, stop. Kayaknya ini deh rumahnya." "Ah, iya bener ini," kata pemuda itu. "Dulu di sini cuma ada beberapa rumah. Sekarang jadi padat kayak gini. Bikin saya bingung," gerutu pemuda itu. "Mampir dulu, Kang. Istirahat dulu," ajak pemuda itu kepada Aldi. "Oh iya, terima kasih, A. Saya langsung pulang aja," sambil membantu mengantarkan tas penumpangnya itu sampai di depan pintu rumahnya. Lalu Aldi menerima bayaran dari penumpangnya. Aldi kaget karena ongkos yang diberikan pemuda itu sebesar 300.000. Padahal kesepakatannya cuma 200.000. "Ah, ini ongkosnya kelebihan," kata Aldi. "Iya, nggak apa-apa, saya lebihin karena saya sudah sampai dengan selamat di rumah ini, Kang," kata pemuda itu. Aldi senang bukan main mendapat bayaran lebih dari penumpangnya. Dengan hati berbunga-bunga, Aldi bersiap untuk pulang ke rumahnya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aldi yang sudah siap di atas motornya langsung tancap gas. Nah, saat hendak membelokkan motornya, Aldi merasa ada yang aneh dengan motornya. Ia pun lalu turun dan memeriksa kondisi motornya, dan ternyata benar saja, ban belakangnya kempes tanpa ada sedikit angin pun yang tersisa. Aldi tampak kebingungan. Untung pemuda penumpangnya tadi belum masuk ke rumahnya. Pemuda itu masih berdiri di teras rumahnya memperhatikan Aldi. "Jam segini mana ada bengkel tambal ban yang buka," ujar Aldi dalam hati. Dan saat dalam perjalanan tadi juga ia tidak melihat ada bengkel yang masih buka. Aldi lalu menghampiri pemuda itu dan menanyakan apakah di sekitar sini ada bengkel tambal ban. "Wah, saya kurang tahu ya, Kang. Tadi aja saya bingung nyari rumah orang tua saya. Soalnya udah lama banget nggak tinggal di sini," jawab pemuda itu.
Udah Kang, istirahat aja dulu di rumah saya. Besok baru kita cari bengkel tambal bannya Kang. Saran pemuda itu. Aldi yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya menerima tawaran pemuda itu untuk istirahat di rumahnya sambil menunggu pagi. Ia lalu memarkirkan motornya di teras rumah pemuda itu. Keesokan harinya, Aldi keluar rumah untuk jalan-jalan mencari bengkel tambal ban di sekitar tempat itu. Cukup jauh juga ia berjalan, namun tidak menemukan bengkel yang dimaksud. Aldi lalu kembali lagi ke rumah pemuda itu dan duduk di teras rumah dengan wajah lesu. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar sambil bertanya, "Sudah nyari bengkelnya, Kang?" tanya pemuda itu. "Sudah, tapi kayaknya di sini tidak ada bengkel ya, Ah," jawab Aldi lesu. "Wah, saya kurang tahu juga, Kang. Maklum, ini kan kampung," jawab pemuda itu. "Ngomong-ngomong, Aa tinggal sama siapa di rumah ini?" tanya Aldi. "Oh, di rumah ini cuma ada ibu saya. Ia tinggal sendirian di rumah ini," jawab pemuda itu. "Mungkin kita bisa tanya ke ibu, di mana ada bengkel di dekat sini," ucap Aldi. "Oh iya ya, tapi ibu saya sudah berangkat ke kebun Kang, dari tadi subuh," jawab pemuda itu. "Atau ada orang lain gak yang bisa ditanya di mana ada bengkel di dekat sini? Soalnya saya tadi gak ketemu orang untuk ditanyai. Kampung ini sepi banget," ucap Aldi lagi. "Mungkin karena masih pagi Kang. Coba nanti kita cari. Mending kita ngopi dulu sambil sarapan ya," ajak pemuda itu. "Bener juga, A. Mending kita sarapan dulu ya," kata Aldi kepada pemuda itu. "Sebentar ya Kang, saya masak air dulu," kata pemuda itu. Mereka berdua lalu sarapan sambil ngobrol-ngobrol di teras rumah. Tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu lewat sambil membawa keranjang di punggungnya. Sepertinya ibu tersebut mau berangkat ke ladang. Jalannya menunduk, seolah sudah hafal jalan yang akan ia lewati. Pemuda itu lalu memanggil ibu yang sedang berjalan itu dan menanyakan apakah di dekat sini ada bengkel motor. Anehnya, ibu itu tidak menatap pemuda itu. Ia tetap menunduk sambil menunjuk ke arah depan dan juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah menunjuk ke arah depan, tempat bengkel itu berada, si ibu langsung melanjutkan perjalanannya. Dan yang lebih mengherankannya lagi adalah cara berjalan ibu-ibu itu. Langkahnya kecil, maksudnya hanya sebatas tumit dan jempol kaki, namun langkahnya sangat cepat. Jika dilihat sekilas seperti orang jalan melayang. Aldi yang menyaksikan hal itu terheran-heran. Walaupun peristiwa itu terjadi siang hari, namun Aldi tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Ia ingin bertanya kepada pemuda itu, namun mulutnya seperti terkunci. Aldi lalu bergegas membawa motornya yang kempes itu ke bengkel yang ditunjuk oleh si ibu-ibu tadi. Dibantu pemuda itu, Aldi mendorong motornya secepat mungkin supaya ban motornya bisa segera ditambal dan bisa pulang ke rumah secepatnya. Ternyata ibu itu benar. Di ujung jalan, Aldi dan pemuda itu melihat ada sebuah bengkel tambal ban. Kelihatannya bengkel itu baru buka, karena si akang pemilik bengkel masih sibuk menyiapkan peralatan bengkel dan menata barang-barangnya. Aldi langsung meletakkan sepeda motornya di bengkel itu.
Si pemilik bengkel seperti tidak memperdulikan Aldi dan pemuda itu. Ia asik keluar masuk sambil menata barang-barang di bengkelnya. "Tolong ditambal ya, Kang," ucap Aldi. Si akang bengkel itu tidak menyaut ucapan Aldi, tapi ia langsung membuka ban motornya yang kempes itu lalu memeriksa ban dalamnya mencari di mana lubangnya. Setelah ketemu lubangnya, si akang bengkel itu langsung memproses penambalan bannya dengan cara dibakar seperti bengkel tambal ban pada umumnya. Setelah selesai, Aldi tidak bertanya berapa ongkosnya. Tapi ia langsung memberikan uang pecahan 20 ribuan ke akang bengkel itu. Si akang bengkel menerima uang itu dan memberikan kembaliannya. Aldi sengaja tidak bertanya atau bicara pada si akang bengkel. Soalnya orangnya aneh, gak mau diajak bicara, pikir Aldi. Nah, selesai dari bengkel tambal ban, Aldi langsung meluncur pulang. Aldi langsung tancap gas meninggalkan si pemuda itu di bengkel tadi. Perasaan Aldi bercampur aduk antara takut dan aneh selama berada di kampung penumpangnya itu. Di perjalanan, Aldi pun merasakan keanehan. Karena saat malam hari melintasi jalanan kampung itu, ia melihat banyak rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan. Tapi saat Aldi melintas jalanan itu di siang hari, ia tidak melihat satupun rumah. Yang ada hanya pohon-pohon dan tanaman liar. Aldi melajukan motornya semakin kencang, melintasi jalanan kampung yang ternyata hanya jalan setapak. Padahal semalam ia tidak melewati jalanan setapak ini. Aldi pun memelankan motornya dan coba mengingat-ingat. Jangan-jangan ia salah jalan. Walaupun diselimuti rasa bingung, tapi Aldi tidak berhenti. Ia hanya memelankan jalannya. Karena walaupun siang hari, tapi rasa takut menyelimuti sekujur tubuhnya. Aldi merasakan kalau jalur yang ia lewati adalah benar. Karena ia memang tidak menemukan persimpangan jalan. Ia yakin hanya ini jalan satu-satunya yang ia lewati. Dengan penuh kebingungan dan ketakutan, Aldi meneruskan perjalanannya menyusuri jalanan setapak itu. Sampai akhirnya, jalan yang dilewati Aldi melewati kebun singkong. Hatinya mulai sedikit tenang, karena paling tidak ia bisa ketemu orang yang berkebun di dekat situ. Benar saja, tak berapa lama kemudian Aldi melihat seorang bapak-bapak sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya. Aldi buru-buru mendekati bapak itu, dan ia pun bertanya, "Assalamualaikum, Wak, numpang nanya, apakah jalanan ini bisa menuju ke jalan raya?" Bapak itu melihat Aldi seperti orang bingung. Kok ada motor lewat sini? Padahal ini jalan jarang dilewati orang, apalagi orang naik motor. Melihat Aldi yang mukanya ketakutan, bapak itu balik bertanya, emang AA dari mana? Kok tiba-tiba bisa lewat sini?" Tanya si bapak. "Semalam saya habis nganter penumpang saya, Wah. Dari kota ke rumahnya di kampung sana. Kebetulan semalam motor saya pecah ban. Jadinya saya nginep semalam di rumah penumpang saya itu. Nah, paginya saya baru bisa pulang setelah ban motor saya ditambal. Tapi saya kok merasa aneh ya, Wak. Jalanan yang saya lewati semalam kok jadi begini?" Cerita Ali ke si bapak itu. Si bapak spontan kaget. Karena menurut si bapak, di sebelah sana tidak ada kampung. Dan jalanan yang dilewati ini adalah jalur ke gunung. Biasanya kalau musim liburan, banyak anak-anak muda pada kemah di gunung. Nah, ini adalah jalur untuk anak-anak naik ke gunung. Sepertinya si bapak tahu apa yang dialami oleh Aldi. Sehingga si bapak tidak melanjutkan ceritanya. AA ikutin jalanan ini aja terus ya, terus sampai ke bawah, nanti ketemu kali.
belok ke kanan. Nah, dari situ terus aja, jangan belok-belok. Nah, nanti pasti ketemu jalan raya, kata si bapak. Oh iya, terima kasih ya, Wak, jawab Aldi sopan. Mangga-mangga, hati-hati ya, A, jawab si bapak. Benar saja, setelah Aldi mengikuti petunjuk yang disampaikan si bapak tadi, Aldi akhirnya menemukan jalan raya. Aldi tak henti-hentinya mengucap syukur karena ia bisa selamat dari kampung setan itu. Dalam perjalanan pulang, Aldi melihat warung yang mereka singgahi semalam. Di sana terlihat banyak orang yang makan dan minum di warung itu. Aldi tidak menghentikan perjalanannya. Ia hanya melihat sekilas saja. Dalam hatinya, ia bergumam, "Orang kampung sini kok nggak ada yang puasa ya?" ujar Aldi dalam hati. Saat tiba di rumahnya, Aldi melihat banyak orang berkumpul di rumahnya. Ia mulai berpikiran buruk. Jangan-jangan... Aldi tidak mau berandai-andai. Dan saat Aldi memasuki pekarangan rumahnya, orang-orang berteriak histeris. Mereka berlarian menghampiri Aldi dan memeluknya. "Ya Allah, Aldi, kamu kemana saja?" tanya seorang ibu tetangganya. Aldi semakin bingung. Kenapa orang-orang ini? Tak lama kemudian, anak dan istrinya keluar berlari lalu memeluk Aldi sambil menangis terseduh-seduh. "Ada apa ini?" tanya Aldi semakin bingung. Setelah masuk ke dalam rumah, barulah bapak mertuanya bercerita kalau Aldi sudah hampir 2 minggu hilang tanpa jejak. Para tetangga dan keluarga khawatir kalau Aldi hilang karena menjadi korban penculikan. Kemudian, Aldi menceritakan pengalamannya yang menurut Aldi baru saja ia alami semalam. Padahal, kejadian semalam yang dilaluinya di kampung setan itu beda waktu dan dimensinya dengan alam nyata. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah yang dialami oleh Aldi yang mengantarkan penumpangnya ke kampung siluman. Terima kasih Sobat Ramis sudah setia mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.